Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Apa kabar Sobat Dokadir? Semoga kita semua sehat sejahtera, bahagia selalu dan berkah selalu. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang selalu memberikan kita kesehatan dan kesempatan dan juga kuota untuk berjumpa di channel Dokadir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat beriring salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya sampai akhir kelak. Nah, pada kali ini sesuai janji kita, janji saya kemarin di Facebook bahwa setiap hari Jumat kita akan membuat konten terkait kesehatan hewan. Nah, untuk pertama kalinya ini kita akan membahas tentang tips dan cara bagaimana agar ternak kita sehat dan gemuk-gemuk, tidak kurus. Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, saya ingatkan kembali kepada Sobat Dokadil untuk subscribe channel Dokadil Institute. Karena subscribe itu gratis dan subscribe itu sangat bermanfaat, sangat mendukung bagi kami sehingga kami lebih semangat lagi untuk mengembangkan channel ini. Channel Dokadil Institute, channel berbagi ilmu, informasi dan pengalaman terkait peternakan dan kesehatan hewan. Nah, tips dan cara agar ternak baik itu kambing, domba, sapi, kerbau, babi agar gemuk dan tidak kurus dan sehat-sehat. Nah, kita sebagai peternak ya tentu keuntungan kita kan kalau ternak kita gemuk terus tidak kurus, ya otomatis kan keuntungan peternak itu kan dari gemuknya ini. Dia sehat, dia gemuk, dia gempal. Nah, itu akan menjadi keuntungan utama bagi peternak. Nah, mungkin sudah banyak yang tahu bagaimana cara agar ternak bisa gemuk dan sehat-sehat. Nah, atau banyak juga yang belum tahu caranya. Nah, kalau menurut saya sebagai dokter hewan, untuk membuat ternak gemuk dan sehat-sehat itu kalau menurut saya ya ada 3 cara. Dilihat dari yang pertama dari sisi manajemen kandang, kemudian yang kedua manajemen pakan, dan yang ketiga manajemen kesehatan hewan. Nah, kita bahas yang pertama, manajemen kandang. Bagaimana kaitannya manajemen kandang terhadap usaha kita untuk mencapai ternak yang gemuk-gemuk dan sehat-sehat. Nah, kandang ini tidak harus mewah, tidak harus wow, tidak harus bagus, bahannya tidak harus mahal. Cuman dia kandangnya itu kita ciptakan kandang yang nyaman bagi ternak. Kandang yang tidak membuat ternak stres, tidak membuat ternaknya takut. Sehingga ternaknya bisa nyaman di dalam kandang dan kandang memberikan support atau dukungan terhadap proses produksi peternakan yang kita usahakan. Nah, kemudian selanjutnya manajemen pakan. Nah, ternak sendiri kalau tidak makan sama seperti kita manusia ya, kalau tidak makan ya kurus, kurang sehat. Nah, ternak sendiri kebutuhan ataupun hak asasinya atau kalau sudah kita bahasakan itu animal welfare atau kesejahteraan hewan itu
itu dia harus diberikan pakan yang bernilai gizi seimbang dan jumlah cukup. Nah, untuk ternak ruminansia itu jumlah pakannya itu kalau tidak salah minimal yang diberikan ataupun yang diasup oleh ternaknya itu adalah minimal 10% dari bobot badan. Nah, ini ada sedikit yang keliru nih bagi sobat Dokadil peternak yang ada di Indonesia. 10% mungkin bagi sebagian orang, misalnya bobot badan kambingnya misalnya 20 kilo, dikasihnya 2 kilo. Ada beberapa peternak yang dikasihnya sehari itu 2 kilo, kayak gitu, 1 kilo pagi, 1 kilo sore. Nah, itu keliru. Nah, karena kenapa saya bilang keliru? Karena ada beberapa pakan yang terbuang yang tidak dimakan oleh ternak. Nah, itu jadinya kan asupan pakan jumlahnya tidak 10% lagi dong, sudah berkurang dong. Makanya kita sebagai peternak harus jeli, harus memperhatikan dan mencari cara agar pakan yang diasup oleh ternak itu minimal harus 10%. Nah, kemudian nilai gizinya juga harus seimbang. Maksudnya di sini nilai gizinya jangan ada pakan yang mungkin saja proteinnya terlalu ketinggian, tapi karbonya atau lemaknya kurang atau mineralnya kurang. Nah, bisa juga karbonya terlalu tinggi sementara proteinnya sangat rendah. Nah, pakan-pakan seperti ini sebenarnya kurang bagus. Nah, pakan yang disarankan ini adalah pakan dengan nilai gizi seimbang. Nah, Sobat Dokadil mungkin bisa mencari masing-masing nilai gizi seimbang pakan untuk setiap ternak. Itu sebenarnya ada standarnya. Nah, Standar Nasional Indonesia (SNI)-nya kalau kita bahasakan. Nah, SNI pakan untuk kambing, untuk domba, untuk sapi, untuk kerbau, untuk babi, untuk ayam itu berbeda-beda. Nah, itu silakan Sobat Dokadil mencari sendiri SNI tentang pakan atau pakan ternak. Nah, biasanya di Google banyak. Nah, kemudian sesudah manajemen kandang tadi, kemudian manajemen pakan, kemudian manajemen kesehatan hewan. Nah, ini sebenarnya banyak juga yang tidak terlalu memperhatikan terkait manajemen kesehatan hewan. Mungkin beberapa ternak mungkin kita bilang masih memakai metode konvensional, di mana dikasih makan aja udah sehat itu, dikasih makan minum yang cukup aja udah sehat. Tapi kita tidak tahu, beberapa kawan-kawan kita tidak tahu bahwa dengan manajemen kesehatan hewan malah bisa meningkatkan lagi produktivitasnya. Nah, dan bisa juga akan mencegah ataupun menanggulangi hewan ternak yang sakit. Nah, saran saya sebagai dokter hewan bagi Sobat Dokadil peternak yang ada di seluruh Indonesia, berikan obat-obatan yang rutin. Minimal ada 2, kalau menurut saya ya, minimal ada 2 yang harus diberikan ke ternak. Nah, yang pertama vitamin. Vitamin itu bisa juga diberikan secara oral atau lewat mulut ataupun disuntik. Nah, vitamin ini ya kalau biasa kita kasih multivitamin. Multivitamin itu banyak yang dijual di toko-toko ternak, di e-commerce juga ada itu. Vitamin, kemudian satu lagi obat cacing. Nah, obat cacing ini diberikan setiap 3 atau 4 bulan sekali. Nah, pemberian obat-obatan ini harus sesuai dengan dosis yang tercantum atau tertera di kemasannya. Apa fungsinya atau apa tujuannya kenapa harus diberikan vitamin dan obat cacing? Nah, kita berikan vitamin itu dengan tujuan agar sistem metabolisme yang ada di dalam tubuh ternaknya atau di dalam tubuh hewannya lebih seimbang lagi, lebih produktif lagi, sehingga pakan yang masuk ke dalam tubuh ternak atau pakan yang dimakan oleh ternak
dia tercerna lebih tinggi lagi, kecernaannya menjadi lebih tinggi. Nah, kemudian kenapa harus diberikan obat cacing? Nah, di Indonesia, di negara kita adalah negara yang tropis. Negara yang tropis seperti kita ketahui sangat mendukung terhadap agen-agen penyakit. Nah, yang paling umum itu adalah agen penyakit yang menyebabkan kecacingan. Nah, obat cacing atau anti helmintik. Nah, inilah fungsinya kenapa harus rutin diberikan ke ternak. Anti helmintik itu diberikan atau obat cacing itu diberikan untuk mengeliminasi atau untuk menghilangkan cacing-cacing yang berada di dalam tubuh ternak. Nah, ini mungkin ada sedikit informasi atau data bagi sobat Dokadil semua. Di tingkat kejadian kecacingan pada ternak itu bisa terjadi sampai 30%. Kemudian selanjutnya obat-obatan untuk hewan yang menunjukkan sakit atau kurang sehat. Nah, ini sebenarnya kalau saran saya, siapkan obat-obatan yang sesuai dengan saran dokter hewan. Misalnya antibiotik, anti radang, anti nyeri dan lain-lain. Namun sangat saya sarankan jangan sembarangan memberikan obat kepada ternak. Konsultasikan dengan dokter hewan setempat apa obat yang lebih baik. Nah, menurut saya dokter hewan sekarang itu gampang diakses, baik itu yang ada di sekitar kita ada banyak. Kemudian kalau tidak ada ya bisa langsung ke kantor-kantor dinas yang membidangi atau yang berfungsi dalam hal peternakan dan kesehatan hewan, itu pasti sudah ada dokter hewannya. Atau bisa jadi hubungi dokter hewan kenalan Anda yang Anda kenal, baik itu melalui media sosial dan lain-lain. Nah, demikian Sobat Dokadil, menurut saya cara agar ternak itu sehat dan gemuk. Nah, dengan ternak yang sehat dan gemuk, kita peternak mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Nah, bagaimana Sobat Dokadil, jika ada pertanyaan terkait penjelasan saya tadi atau pertanyaan terkait hal lain, silahkan klik atau ketik di kolom komentar. Nah, jika Sobat Dokadil suka video ini, silahkan tekan tombol like. Dan saya kembali lagi bermohon kepada Sobat Dokadil semua, pastikan Sobat Dokadil sudah subscribe channel Dokadil Institute, channel berbagi ilmu, informasi dan pengalaman terkait peternakan dan kesehatan hewan. Dengan subscribe yang dilakukan oleh Sobat Dokadil itu akan menjadi motivasi atau semangat atau support yang lebih kepada kami dalam mengelola channel ini. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat.